Wahai saudaraku, ada satu pola baru ketika ijab kabul telah dilangsungkan. Sebelum yang menikahkan bertanya kepada dua saksi yang ditunjuk, dengan spontan para undangan walimatun nikah itu ada yang berteriak sah, sah, sah katanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bahkan yang mengatakan begitu mereka yang jauh dari tempat dilaksanakannya akad nikah. Nah, yang perlu kita perjelas di sini, siapakah saksi itu sebenarnya, dan seperti apa syarat-syarat saksi dalam akad nikah. Pertama yang perlu kita ketahui, bahwa yang dimaksud saksi adalah orang yang menyaksikan terhadap akad nikah, dalam arti yang bersangkutan hadir di majelis akad, dia melihat dengan jelas dan mendengar secara pasti terhadap proses akdun nikah, terutama ijab dan kabul. Kemudian yang kedua, jadi saksi itu ada syaratnya. Setidaknya ada 6 syarat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Fathul Qarif halaman 44. Dua orang saksi akad nikah harus memenuhi 6 syarat. Syarat yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Yang kedua, al-bulugu, harus balik. Yang ketiga, al-aqlu, harus berakal sehat, bukan orang gila. Yang keempat, al-hurriyatu, orang merdeka bukan budak. Yang kelima, ad-dukuratu, laki-laki. Dan yang keenam, al-adalatu, harus adil. Dari dua penjelasan ini, bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah adalah mereka yang hadir secara langsung di majelis akad, dia mendengar secara langsung dan menyaksikan terhadap pelaksanaan ijab dan kabul. Maka mereka yang ada di luar, kalaupun dalam satu majelis, hanya mendengar suaranya, tidak menyaksikan terhadap pelaksanaan akad nikah, dia tidak bisa menjadi saksi. Yang kedua, setelah dia bisa menjadi saksi dalam arti hadir di majelis akad dan bisa mendengar, melihat secara langsung terhadap prosesi akad nikah atau ijab dan kabul, mereka harus memenuhi syarat tadi, 6 syarat tadi. Yang artinya perempuan tidak bisa jadi saksi. Anak yang belum balik juga belum bisa jadi saksi. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika akad nikah dilangsungkan, ijab kabul sudah dilaksanakan, kita yang tidak ditunjuk oleh hakim dalam hal ini untuk menjadi saksi yang nanti bakal menandatangani di lampiran surat permohonan nikah, tidak perlu mengatakan sah, sah, sah dan seterusnya, sebab hal itu dapat mencoreng terhadap kesakralan akad nikah.